malam. Kami dari kelompok atas nama Jody Yusuf dan Tiara Chania akan menjelaskan materi tentang barisan dan deret. Di sini kami akan menjelaskan beberapa, yaitu definisi, jenis-jenis, rumus dan contoh barisan, rumus dan contoh, dan yang terakhir kami akan menyelesaikan contoh soal dan pembahasan. Dan barisan akan dijelaskan oleh saya, dan selanjutnya deret akan dijelaskan oleh Tiara. Definisi barisan. Definisi barisan adalah rangkaian bilangan yang disusun secara berurutan sesuai dengan suatu aturan tertentu. Sini ada jenis-jenis barisan, ada 4. Yang pertama, barisan aritmetika. Apa itu barisan aritmetika? Barisan aritmetika adalah penambahan atau pengurangan konstan antar suku. Dan yang kedua barisan geometri. Barisan geometri ini adalah perkalian konstan antar suku. Dan yang ketiga, barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci ini tentunya setiap suku adalah hasil penjumlahan dua suku sebelumnya. Dan yang keempat, barisan kuadrat. Barisan kuadrat ini tentunya setiap suku adalah hasil pangkat dua suku sebelumnya. Kita akan lanjut ke rumus dan contoh barisan aritmetika. Barisan aritmetika merupakan barisan bilangan yang memiliki beda atau selisih tetap antara dua suku yang berurutan. Contoh barisan aritmetika bisa kita lihat di sini. 4 ke 7 ke 10 ke 13 ke 16 19. Kenapa bisa? Nah, di sini kita menambahkan 3 dan ini dinamakan dengan selisih. Jadi 4 ke 7 kan ditambah 3, 7 ke 10 tambah 3 dan seterusnya. Dan yang di bawah ini sama, cuma bedanya kalau di bawah dikurangin 5. 120 ke 115 kurang 5, 115 kurang 5, 110 dan seterusnya. Dan ini dinamakan B atau selisih. Dan lanjut ke rumus untuk menentukan suku ke N dari barisan aritmetika. Bisa kita lihat di sini rumusnya, yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Untuk keterangannya bisa kita lihat di sini, UN itu apa, A itu apa, N itu apa, dan B itu apa. Lanjut ke rumus untuk mencari beda pada barisan aritmetika. Di sini kita menggunakan rumus B sama dengan UN dikurang 1. Kita lihat di sini apa itu B, UN, terus seterusnya. Oke, lanjut ke rumus dan contoh barisan geometri. Nah, barisan geometri merupakan barisan bilangan di mana dua suku yang berurutan memiliki perbandingan yang sama. Perbandingan pada barisan geometri disebut sebagai rasio atau R. Nah, di sini kita bisa lihat contoh barisan geometri. Nah, hampir sama seperti barisan aritmetika, cuma bedanya di sini geometri kita menggunakan perkalian dan pembagian. Jadi di sini 2 ke 6 kenapa bisa? Karena dikali 3. Dan 6 ke 18 kenapa bisa? Karena dikali 3 dan seterusnya. Begitu pula dengan di bawah ini. Kenapa 2500 bisa ke 500? Karena dibagi dengan setengah. Nah, setengah ini yang dimaksud adalah setengah dari 10, yaitu 5. Jadi 2500 dibagi 5 sama dengan 500. 500 dibagi 5 sama dengan 100 dan seterusnya. Nah, jadi kalau di barisan geometri ini dinamakan rasio. Kalau di aritmetika namanya selisih, di sini namanya rasio. Lanjut ke rumus untuk menentukan suku ke N dari barisan geometri. Di sini kita bisa lihat UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Sini kita bisa lihat keterangannya. Apa itu N, apa itu A, apa itu R, N, dan seterusnya. Dan selanjutnya adalah rumus untuk mencari rasio pada barisan geometri. Nah, bisa kita lihat di sini rumusnya, yaitu R sama dengan UN ditambah 1 dibagi UN. Nah, bisa kita lihat sini keterangannya. Oke, itu saja penjelasan tentang barisan. Sekarang kita masuk ke deret yang akan dijelaskan oleh
Definisi deret. Definisi deret adalah jumlah tak terbatas dari suku-suku yang diatur secara berurutan. Selanjutnya, ada 4 jenis-jenis barisan. Ada 4 jenis-jenis deret. Yang pertama, ada deret aritmatika, yaitu penjumlahan suku barisan aritmatika. Yang kedua, ada deret geometri, penjumlahan suku-suku barisan geometri. Yang ketiga, ada deret harmonik, yaitu penjumlahan invers suku-suku barisan aritmatika. Dan jenis-jenis deret yang terakhir ada deret tak hingga, yaitu penjumlahan tak terbatas suku-suku barisan. Berikut adalah rumus dan contoh deret aritmatika. Rumus deret hanya menjumlahkan barisan aritmatikanya hanya sampai suku yang diperintahkan saja. Contoh dari deret aritmatika ini misalkan 2 ditambah 4 ditambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah titik-titik seterusnya dari suku yang diperintahkan saja. Dan rumus jumlah n suku pertama deret aritmatika bisa ditulis Sn sama dengan n per 2 dalam kurung A ditambah UN, atau bisa juga ditulis Sn sama dengan n per 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung n kurang 1B tutup kurung. Untuk selanjutnya ada rumus dan contoh dari deret geometri. Rumus deret hanya menjumlahkan suku-suku pada barisan geometri hanya sampai suku yang diperintahkan saja. Jadi rumus dan contoh deret geometri ini hampir sama kayak rumus dan contoh deret aritmatika. Yang seperti tadi contohnya 2 ditambah 4 ditambah 8 tambah 16 tambah 32 sampai suku yang cuma diperintahkan aja. Terus rumus jumlah n suku pertama geometri itu bisa ditulis Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N per 1 kurang R, R lebih kecil dari 1, atau Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 per N kurang 1, R lebih besar dari 1. Keterangannya bisa kita lihat di bawah rumus jumlah yang tadi dijelaskan. Oke, kita lanjut ke contoh soal dan pembahasan. Di sini ada 2 soal yang akan kami bahas. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya dan yang kedua oleh Tiara Chania. Jadi soal yang pertama ini diketahui sebuah barisan aritmetika 15, 19, 23, 27, 31. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan suku ke-25 itu untuk soal yang A, dan yang B kita diminta untuk menentukan 10 suku pertama. Jadi untuk soal yang A kita menggunakan rumus deret barisan aritmetika. Nah, di sini kita bisa lihat rumus dari barisan aritmetika, yaitu n sama dengan A ditambah dalam kurung n dikurang 1 dikali B. Nah, di sini adalah nilainya. Nilai dari UN adalah U25. Terus lanjut sama dengan 15. 15 ini adalah nilai dari A. A itu adalah suku pertamanya. Jadi 15 ditambah dalam kurung 25 dikurang 1. Nah, N itu apa? N itu adalah banyaknya suku. Jadi banyak sukunya adalah 25 dikurang 1 dan dikali dengan 4. 4 itu adalah selisihnya, itu B. Isinya ya dari sini 15 ke 19, 19 ke 23 dan seterusnya itu adalah selisihnya 4. Lanjut kita jumlahkan U25 sama dengan 15 ditambah 24. Dari mana 24? Tentunya dari 25 dikurang 1 dan lalu kita kalikan dengan 4. Sekarang kita jumlahkan U25 sama dengan 15 tambah 96. Dari mana 96? Dari 24 dikali 4. Dan ini adalah hasilnya 111. Dari mana 111? Dari penjumlahan 15 ditambah 96. Jadi untuk soal A yaitu menentukan suku ke-25. Jadi suku ke-25 nya adalah 111.
Nah, sekarang kita lanjut ke soal B. Jadi di sini kita menggunakan rumus deret aritmetika. Nah, di sini bisa kita lihat rumusnya adalah Sn sama dengan N dibagi 2 dalam kurung 2 dikali A ditambah dalam kurung N kurang 1 lalu dikalikan dengan B. Nah, ini adalah nilai dari pernyataan di atas, yaitu Sn nya adalah 10, terus N dibagi 2 nya adalah 10 dibagi 2, dan dalam kurung 2 dikali 15. Nah, 15 itu nilai dari A, yaitu suku pertamanya, ditambah dengan 10 itu adalah N, terus dikurang 1 dikali 4 itu adalah selisihnya tadi. Lalu kita jumlahkan, 10 sama dengan 5 dalam kurung 30 ditambah 9 dikali 4, dari mana 30 itu tentunya dari 2 dikali 15 tambah 9 itu dari hasil penjumlahan 10 dikurang 1 jadinya 9 dikali 4. Nah, lalu kita jumlahkan lagi, 10 sama dengan 5 dalam kurung 30 ditambah 36, dari mana 36 tentunya dari 9 dikali 4. Lalu kita jumlahkan lagi, 10 sama dengan 15, 10 sama dengan 5 dalam kurung 66, dari mana 66 tentunya dari 30 ditambah 36, dan hasil akhirnya adalah 330, dari mana tentunya dari penjumlahan 5 ini dikali dengan 66, jadi 330. Jadi untuk 10 suku pertamanya adalah 330. Untuk contoh soal dan pembahasan nomor 2, diketahui sebuah barisan geometri berikut 3,12,48,192 2A. Tentukan suku ke-10 dari barisan geometri tersebut. 2B. Tentukan jumlah 5 suku pertama dari barisan geometri tersebut. Untuk yang A, kita menggunakan rumus barisan geometri. A tadi itu A adalah suku pertama. Jadi suku pertamanya itu ada suku pertama itu 3. Untuk rasionya itu 12/3 sama dengan 4. Untuk suku ke N, suku ke-10 sama dengan 3 dikali 4 pangkat 10 kurang 1 sama dengan 786.432. Untuk contoh soal dan pembahasan B, S5. Jadi S5-nya itu, S itu adalah jumlah N suku pertama. Jadi jumlah N-nya itu adalah S5 sama dengan 3 dalam kurung 4 pangkat 5 dikurang 1 per kurang 1. Selanjutnya S5 sama dengan, untuk angka 3 di depan ini itu tetap, lalu dilanjut dalam kurung 1024 dikurang 1. Jadi 1024 ini hasil dari 4 pangkat 5. Lalu 3 yang di bawah per ini dari hasil pengurangan 4 kurang 1. Selanjutnya S5 sama dengan 3 dikali 1023 per 3. 1023 ini hasil dari pengurangan 1024 dikurang 1 per 3. Untuk hasil akhirnya sama dengan 1023.